Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Supinah, NIM 2320013. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi perkembangan. Dalam makul psikologi perkembangan ini ada sekali konsep-konsep dan tahap-tahap perkembangan, baik itu fisik, kognitif, sosial, emosional, dan masa dewasa menengah. Pada masa dewasa menengah telah banyak yang berubah dalam diri kita dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Perubahan ini baik dari segi fisik maupun kognitif, bahkan sosial emosionalnya, bahkan mengalami pertumbuhan berat badannya lebih bertambah dan organ panca inderanya berangsur-angsur menjadi berkurang. Maksudnya penglihatannya sedikit berkurang seperti itu, dan reaksi terhadap stimulasi itu menjadi lebih lambat. Bagaimana perubahan kognitif di usia dewasa menengah? Para peneliti sudah mengetahui kalau secara individu puncak dari berbagai kecakapan keintelektualan seorang itu ketika pada masa dewasa menengah ini. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana pengertian dewasa menengah. Nomor 2, apa saja perubahan fisik yang dialami oleh orang dewasa menengah? Ketiga, seperti apakah perubahan kognitif yang terjadi pada usia dewasa menengah? Tujuan utama yaitu mendefinisikan masa dewasa menengah. Selanjutnya, menjelaskan perubahan fisik yang dialami oleh masa dewasa menengah dan mendefinisikan perubahan kognitif yang terjadi pada usia dewasa menengah. Baiklah, saya akan mempresentasikan mendefinisikan di usia dewasa menengah. Sebagian besar orang dewasa menengah ini adalah masa di mana terjadi penurunan keterampilan fisik dan meluasnya tanggung jawab. Sebuah periode di mana seorang menjadi lebih sadar mengenai moralitas usia muda dan berkurangnya jumlah waktu yang masih tersisa di dalam hidup ini, di mana suatu titik dewasa menengah intinya adalah merupakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab yang dia alami di tengah-tengah perubahan fisiknya. Pada intinya, perubahan fisik menengah merupakan keseimbangan antara pekerjaannya dan yang berlangsung setiap hari seiring dengan proses penuaan. Perubahan fisik
Tanda-tanda yang nampak yaitu kulit mulai berkeriput. Kulitnya mulai berkeriput. Mengendur karena kehilangan lemak dan kolagen yang terletak di bawah jaringan kulit. Rambutnya mulai tipis dan berwarna keabu-abuan atau orang sebut mulai tumbuh ubannya. Yang kedua yaitu tinggi dan berat tubuh. Menyusutnya tinggi tubuh wanita dapat mencapai 2 inci dari usia 27 sampai 75 tahun. Perlu diketahui bahwa mengenai berkurangnya tinggi tubuh tersebut adalah proses penuaan. Ada banyak variasi antara individu yang satu dengan yang lain. Intinya tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kelebihan berat badan ini dapat membahayakan apabila terlalu berlebihan. Kelebihan berat badan di usia paruh baya. Sebuah studi berskala besar menemukan bahwa obesitas atau kelebihan berat badan ini meningkatkan resiko meninggal lebih cepat. Nah, ini sangat berbahaya ya. Dalam perubahan fisik yang ketiga, kekuatan sendi dan tulang-tulang itu pun sudah mulai berkurang. Sering sekali kehilangan kehilangan massa otot untuk mencapai yang maksimal itu tiba-tiba lelah kan? Tiba-tiba capek, kekuatan itu tiba-tiba seakan-akan tuh hilang. Fungsi puncak dari sendi itu kan pada usia 20 tahunan. Terus karena usia ini sudah paruh baya, tadi usianya jadi koefisien otot-ototnya pun berkurang. Yang keempat, penglihatan dan pandangan. Penglihatan itu mulai agak kabur gitu ya. Penglihatannya itu kayak kalau melihat sesuatu jarak jauh itu seperti wuru-wuru gitu, bahasa Indonesia itu kabur begitu, nggak jelas. Intinya penglihatannya pun itu mengalami perubahan, mengalami kejelasan dalam penglihatan. Terus yang kelima yaitu sistem kardiovaskular. Usia paruh baya adalah suatu masa di mana tekanan darah tinggi dan kolesterol seringkali mengejutkan orang dewasa. Jadi saat-saat seperti ini kadar kolesterol bisa naik ya. Maka kita pun harus selalu berusaha berolahraga dan kontrol makanan yang kita makan ya, supaya tidak terlalu banyak kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita. Kita pun perlu mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan gandum. Nomor 6 adalah perubahan paru-paru. Perubahan ini dikombinasikan dengan meningkatnya kekuatan dinding dada, mengurangi kapasitas mengangkat oksigen, nafasnya itu seperti sulit gitu ya nafasnya, karena oksigen dari udara yang dihirup darah dalam urat-urat daerah halus, jadi sepertinya itu agak kesulitan begitu ya, nggak lancar seperti waktu
ketika muda gitu ya. Selanjutnya yang nomor 7 adalah tidur. Di usia paruh baya, efek dalam tidur itu lebih bermasalah. Jumlah total tidur biasanya sama di masa awal. Jumlah yang digunakan untuk bangun dari tempat tidur menjadi meningkat di usia paruh baya. Pada hari ini dapat menimbulkan perasaan kurang istirahat di pagi hari. Maksudnya itu jatah tidurnya itu sedikit gitu, seperti kurang tidur begitu. Kadang-kadang mau tidur tuh kesulitan untuk tidur. Tapi kadang-kadang tiba-tiba tidur gitu aja. Jadi kualitas tidurnya itu sangatlah berkurang. Ya. Nomor 8 yaitu tentang seksual. Tadi pengaruh seksual dalam usia paruh baya ini pun berkurang. Tidak sesemangat ketika usia 30-an. Usia sekian ini ya sangat kayaknya itu mau melakukan aja sudah mulai ogah ya. Jadi kita suami istri harus bisa memahami hal ini. Bertambahnya usia itu memang semangat untuk melakukan hal-hal seperti itu memang ya berkurang juga, durasinya berkurang, terus segalanya tuh fisiknya juga sudah semakin lemah ya. Nomor 9 yaitu sistem tubuhnya pun sudah nggak, kayaknya itu udah nggak fresh lagi gitulah, semakin melemah. Setelah kita membahas perubahan fisik seperti yang saya jelaskan tadi, kita masuk ke perkembangan kognitif. Intelijensia yaitu perkembangan kognitif atau daya pikir dalam usia paruh baya ini jelas-jelas sudah berkurang. Intelijensia, eksplorasi kami mengenai perubahan yang mungkin terjadi di masa dewasa menengah berfokus pada konsep-konsep intelijensia itu gimana ya, sangatlah ya, kalau berpikir yang sulit-sulit tuh sudah kayaknya udah nggak masuk gitu ya, udah sulit gitulah. Bahkan kalau mendapat informasi seperti keterampilan dan lain-lain itu, mungkin waktu mendengarkan atau menerima informasi masih nyaut ya, masih mau mengikuti atau masih bisa menerima, tetapi setelah itu bisa lupa, sampai rumah bisa lupa tuh. Jadi untuk fluid intelijensi ini menurusun melakukan penalaran secara abstrak dan mulai menurun. Jelas-jelas pola pikirnya pun menurun, daya tangkapnya pun menurun. Bahkan untuk perubahan studi longitudin atau perubahan dari stabilitas intelijensia individu, kemampuan mental utama, perbendaharaan kata, atau kemampuan untuk memahami ide-ide yang dieksplorasi secara verbal itu pun sudah berkurang. Memori verbal untuk melakukan sesuatu, untuk mengingat bahasa-bahasa yang bermakna itu pun berkurang. Mengingat angka, kemampuan untuk perhitungan matematika atau angka itu pun yang diingat yang sederhana saja.
orientasi atau kemampuan untuk memvisualisasikan dan melakukan rotasi stimulasi secara mental. Dan penalaran atau indikator kemampuan untuk memahami dan mengenal sejumlah pola atau sejumlah penalaran itu terdapat sebuah masalah serta menggunakan pemahaman untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Jadi dia itu kalau mau memecahkan masalah itu maksudnya itu memahami masalah tersebut dengan sepaham-pahamnya, baru dia bisa memecahkan masalah. 2 yaitu pemrosesan informasi. Beberapa perubahan pemrosesan informasi yang terjadi di masa dewasa menengah adalah kecepatan dalam pemrosesan informal, memori keahlian dan keterampilan pemecahan masalah yang bersifat praktis saja. Kesimpulannya, pada masa dewasa menengah, seseorang secara bertahap akan menjadi sadar akan perubahan dalam tubuh mereka. Mereka seringkali mengalami perubahan berat badan. Lebih jauh lagi, organ indera secara bertahap akan mengalami kurang sensitif dan reaksi terhadap stimulus pun akan lebih lambat. Dalam hal ini, biasanya mereka menyadari. Lalu apa yang terjadi pada kecakapan kognitif pada masa dewasa menengah? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masa dewasa menengah adalah saat terjadi penurunan kognitif. Ini sangat-sangat kelihatan ya penurunan kognitif ini, dan kemampuan intelektual pun mengalami penurunan. Jadi biasanya usia dewasa menengah ini orang juga sudah menyadarinya bahwa semakin bertambah usia ternyata banyak sekali faktor penurunan yang terjadi, dan ini memang takdir Allah yang tidak bisa kita hindari, dan kita pun harus menerima semua itu. Kenapa Allah itu menurunkan semuanya, baik kualitas intelektual, penglihatan, pendengaran, fisik dan lain sebagainya? Karena Allah supaya kita itu terhindar dari berbagai maksiat. Baiklah, itu presentasi dari saya Ning Subina. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.